Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi. kita bisa ketemu lagi di hari ketiga dalam acara Sedekah Ramadan Jilid 3 yang diselenggarakan oleh Breto Institute. Saya ingin menyapa kepada teman-teman semuanya, boleh dong dinyalain videonya karena hari ini tentunya akan menarik sekali materi yang dibahas oleh Coach Iman tentang bagaimana kiat sukses berjualan di TikTok Shop, jualannya busana muslim atau pakaian muslim. Mungkin juga tidak hanya busana muslim yang nanti akan menarik untuk jualan di TikTok Shop. Karena saya juga punya pengalaman, Coach Iman, jualan di TikTok Shop atau live TikTok gitu ya, itu cepat Ya, banget orang melihatnya dan cepet banget orang betul. tertarik. Nah, jadi beda banget dengan tetangga-tetangga sebelah gitu ya, jualannya gampang banget. Ya, Tinggal kita standby-kan kamera, udah tuh. Wah, langsung deh banyak yang nonton dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana kita memberikan daya tariknya. Nah, nanti akan dibahas oleh Coach Iman tentunya ya. Coach Iman, terima kasih banyak. Coach Iman juga ya. sudah selalu menemani kita di setiap tahun, Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom hari ini. Dan ini merupakan tahun ketiga juga Coach Iman menemani Betul. kami di Breta Institute dalam acara Sedekah Ramadan Jilid 3. Oke, baik, biar tidak lama-lama boleh dong ada yang mau nyalain videonya gitu ya, biar disapa dulu oleh Coach Iman. Ada Bu Nurul, ada Bu Azizatul, kemudian ada Kang Pajar, ada Mbak Olis di sini, ada Mbak Lilih juga, kemudian ada Mas Fikri, ada Bu Nina. Nah, halo Mbak Olis. Dari mana nih Mbak Olis? Halo Kak, saya dari Bogor. Dari Bogor. Oh, dari Busana Bogor. apa ini? Udah mulai disusun belum pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Coach Iman nih? Harus dari sekarang. Masa jangan sampai tidak dimanfaatkan peluang webinar ini. Ada nggak nih, Kak Olis? Udah siap belum dengan pertanyaan-pertanyaan? Sebenarnya ada sih, ada. Ada ya? Insya Allah Insya Allah ya, kita nanti akan dengarkan berjalan ya, aja. Coach Sampai Iman dengerin akan materinya. menjelaskan tentang TikTok. So, saya juga menarik karena pengen banget saya bisa jualan rutin gitu ya di TikTok Shop. Dan saya juga lagi nyari jualan apa gitu ya yang cocok nih di TikTok Shop itu. Tapi kemarin saya jualan ikan asin, Coach Iman, di TikTok Live tapi ya, live. Oh, jual ikan nasi. Iya, Iya, rame iya. juga loh yang nontonnya, Coach Iman, jualan ikan asin. Iya, iya. Alhamdulillah closing. Iya. Wah, luar biasa. Cuman nggak tahu ya kenapa diblokir itu katalognya di TikTok saya. Ada, Oke, mungkin ada beberapa pelanggaran. Nanti saya jelasin ya, Coach ya. oke, sip. Kita Memang ada, biar ya, nanti dijelaskan Coach Iman tidak berlama-lama. Ayo kita ya. langsung saja. Saya serahkan video atau mikrofon ini ke Coach Iman. Silakan Coach Iman. Baik, makasih Coach Adi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai ketemu lagi, teman-teman ya. Hari ini kita khusus membahas tentang TikTok Shop, utamanya jualan nasi yang lagi trending di bulan apa namanya euforianya biasanya ini adalah bulan tertinggi kalau jualan ya setahun ya. Kita tahu kalau selama Ramadan itu kenaikannya sampai 30 sampai 40% omset ya rata-rata ya. Bahkan ada yang lebih dari itu ya. Bahkan saya pernah ketemu dengan beberapa teman yang bekerja di apa kayak seperti Matahari gitu ya, Ramayana itu. Itu mereka bilang kalau puasa itu omsetnya satu bulan itu bisa nutupin hampir 1 tahun omset secara keseluruhan ya dengan jualan 1 bulan saja ya, yaitu dampak dahsyatnya bulan Ramadan ini ya bagi para pedagang-pedagang, para pencari rupiah ya. Tinggal bagaimana sih nyiasatinya, strateginya gimana nih supaya bisa ya bisa meraih apa namanya rezeki yang banyak gitu ya. Ah, maaf, Coach Adi, ini saya kan kemarin ada materi itu share atau Coach Adi yang share. Boleh, udah bisa di-share, Pak? Coach, Saya ada mana ada materi. materinya di mana?
Udah di-share, PPT di-share langsung saya oleh share. Coach Iman boleh? Saya jadiin co-host dulu kali ya, supaya bisa itu, Tapi bisa udah bisa share. kok, Oh, udah Coach siap Iman. ya? Udah bisa. Ha. Oke. Baik. Saya siapin dulu ya. Saya siapin Siap, dulu. Coach Iman. Saya Aman. siapkan dulu materinya. Apakah sudah bisa, Coach Iman? Kemana? Belum ya? Bentar, saya cari dulu ya. Oke. Saya cari dulu. Siap, Coach Iman. Hmm, hmm, Lalu panyumnya. Tadi sudah saya siapin itu. Oke. Bentar ya. Ntar kalau ini tinggal buka aja. Siap, Coach. Ah, oh, Doni. Ya, udah bisa share screen, Coach Iman? Enggak. Masih jalan-jalan tuh ininya, downloadnya. Oh, downloadnya. Siap, aman. Di, kok ini ya? Kok nggak bisa ya? Nggak bisa di share screen kah atau gimana? Ini nggak bisa saya download tuh. Sebentar, Coach. Kalau saya kirimkan ke Coach Adi gimana ya? Bisa nggak ya? Itu saya kirim ke grup, Coach.
Iya, di laptop saya muter-muter terus. Kalau dari Coach Adi bisa nggak share? Don? Apakah sudah terlihat? Oh ya, sudah. Ya, Oke. ya, ya, ya. Sudah. Ini Coach Adi yang itu ya, yang share Siap, ya. Coach Iman. Oke. Baik ya, kita mulai aja ngapalin. Jadi eh, sudah saya bilang tadi, bulan puasa ini adalah salah satu yang bagi bagi para pedagang adalah bulan yang paling banyak omsetnya tertinggi dalam setahun ya. Karena saya kerja di retail itu kan sejak tahun 2000 ya. Lulus kuliah itu sudah kerja di retail ya, di Kalbe Group ya. Jadi saya paham lah ya, bertahun-tahun bekerja gitu, di bulan Ramadan itu biasanya yang memang yang tertinggi, terutama untuk produk-produk yang berkaitan sama puasa. Kalau obat-obatan biasanya itu kayak obat mah gitu ya. Itu penjualannya bagus banget ya. Kemudian kalau makanan itu semacam kayak kurma itu juga tinggi. Kemudian beberapa produk yang lain lah gitu ya. Nah, sekarang yang kita bahas fokus adalah jualannya di platform TikTok ya, TikTok Shop. Sekarang namanya TikTok Shop karena TikTok merger dengan Tokopedia, namanya jadi Shop Tokopedia ya istilahnya. Dulu kita nyebutnya TikTok Shop gitu ya. Nah, kenapa kok di TikTok Shop? Ya, pertanyaannya kenapa nggak di platform lain ya? Karena ada beberapa keunggulan-keunggulan gitu ya di TikTok yang tidak ada di platform lain ya. Apakah itu di toko orange atau toko biru atau yang lainnya gitu ya. Nanti kita akan singgung di slide berikutnya. Oke. Next, Coach Adi. Ya, ini saya, CV saya. Saya rasa sudah banyak pengalamannya, sertifikasinya juga lumayan banyak. Kalau ditulisin semua kayaknya nggak cukup ya. Saya sampai sampai sekarang masih jadi trainer di Tokopedia, juga di Skill Academy, jadi instruktur kartu prakerja, yaitu di materi door to door sales. Kemudian di Sanggabis itu juga jadi instruktur kartu prakerja, materi host live streaming TikTok ya. Kemudian sekarang saya domisili di Jogja, sedang istilahnya jalanin perusahaan yang baru setahun ya, ada digital agency, yaitu PT Benaki Digital Agency.
di kita base campnya di Jogja itu fokusnya adalah apa eh, jasa pelayanan digital ya, apakah itu pembuatan website atau kemudian pembuatan optimasi di sosial media atau riset-riset gitu ya, kata-kata kunci dan produk di digital marketing ya, Kak, begitu ya. Salah itu salah satu yang masih saya kerjakan selain masih jadi mentor juga di ECSC Bakorwil Madiun ya, jadi Madiun di Bakorwil Malang juga terdaftar jadi mentor di sana juga. Jadi kurang lebih memang hari-harinya kerjaannya ya begini nih ya, hanya training, mentoring, coaching gitu aja ya. Ah, jadi apa seperti inilah yang saya kerjakan setiap hari gitu ya. Oke, cukup kayaknya. Next ke Sadi, kita langsung masuk ke materi aja ya. Ya, nah potensinya kalau kita lihat selama bulan Ramadan itu, nah potensi pasar produk Muslim itu gede banget gitu ya. Kenaikan penjualannya sampai 40% ya. Ini saya rasa masih angka minimal, masih dihitung average rata-rata gitu ya. Dan sekarang tren belanja itu berubah dari offline yang biasa dulu kita ke toko, ke mall, ke pokoknya offline ya dulu ya. Sekarang di beberapa tahun terakhir itu udah bergeser, terutama semenjak COVID dan pasca COVID. Itu mulailah online shopping itu tumbuhnya kenceng banget ya. Itu meningkat sampai 65%, terutama selama bulan puasa. Sedangkan pasar belanja online sendiri di Indonesia di tahun 2022 menurut Kominfo datanya adalah penggunanya itu mencapai 200 juta orang lebih yang transaksi lewat belanja online setiap hari. Bayangkan pasar segitu gedenya ya. Jadi seharusnya eh, teman-teman yang belum terbiasa berjualan online, saya rasa sekarang harusnya mulai ini ya pindah transformasi ya, pindah ke online. Kenapa? Karena pasar online ini besar sekali. Hanya kadangkala kebanyakan pelaku UKM nggak tahu caranya, manfaatnya gimana ngambil pasar 200 juta orang ini ya. Kalau kita bandingkan pasar offline di satu kota, katakanlah satu kota semacam Jogja, katakanlah hanya 7 juta 8 juta orang, mungkin potensi maksimumnya hanya segitu, hanya 8 juta orang, itu kecil sekali dibandingkan yang 200 juta orang ya. Makanya kita mulai sekarang yuk mulai belajar fokus beralih ke jualan secara online ya gitu. Dan kenapa kok adalah TikTok Shop ya? Karena TikTok Shop adalah sekarang pengguna TikTok Shop adalah yang nomor satu di Indonesia. Dan rata-rata pengguna di TikTok itu orang memakan waktu untuk melihat TikTok itu lebih banyak dibandingkan platform lain seperti Instagram atau Facebook. Ya. Kalau di Instagram atau Facebook, rata-rata orang itu hanya melihat sekitar 15 menit per sekali lihat. Setelah itu dia akan beralih ke aplikasi yang lain. Tapi kalau di TikTok, rata-rata minimal itu setengah jam, 30 menit dia meluangkan waktu untuk melihat-lihat apa yang ada di TikTok. Kalau nggak ada yang menarik, dia akan beralih. Tapi kalau ada yang menarik, maka waktunya akan lebih lama ya. Ini adalah survei yang dilakukan oleh TikTok ya di tahun 2023 kemarin. Sekarang 2025 ya, tentunya angkanya makin naik ya. Dan kelebihan utama adalah TikTok itu menggabungkan dua platform yaitu front e-commerce untuk jualan dan platform sosial media untuk branding. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh e-commerce lain seperti toko Orange dan toko yang lainnya. Kenapa? Karena kalau di toko-toko yang lain itu hanya jualan saja. Dia nggak bisa melakukan branding produknya melalui bikin video pendek, bikin konten-konten yang menarik ya. Dia harus menggunakan aplikasi lain seperti Facebook atau Instagram atau yang lain. Kalau di TikTok pakai satu aplikasi bisa kedua-duanya dapat. Nah, ini yang menyebabkan seller itu bisa lebih nyaman untuk jualan di TikTok karena apa? Karena dia nggak harus pindah-pindah aplikasi. Nah ya, cukup satu aplikasi dia bisa
bikin konten, kontennya viral, dari viral konten itu akhirnya orang tertarik untuk beli produknya. Sesimpel itu. Makanya ada muncul videonya pakai keranjang kuning ya. Kalau di TikTok ya, ada keranjang kuningnya. Kenapa ada keranjang kuning? Keranjang kuning kalau orang pengen beli, tinggal klik keranjang kuning langsung masuk ke toko, nggak perlu keluar aplikasi lagi ya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa TikTok itu jadi aplikasi yang menarik untuk digunakan, terutama untuk jual beli online ya. Saya yakin teman-teman kayaknya udah pada punya ya akun TikTok Shop ya, atau hanya akun TikTok aja yang di posting-posting video gitu ya, hanya untuk apa? Untuk cari hiburan gitu ya. Nah, sekarang mulai yuk kita cari potensi, manfaatin TikTok untuk cari duit. Apakah itu dengan berjualan, melalui buka toko, atau lewat jalur affiliate marketing. Ya, yang dinamakan afiliator lah, affiliate marketing atau apa begitu ya. Itu juga bisa ya. Dan di TikTok sendiri itu gampang banget untuk daftarnya. Gitu ya. Oke, next, Coach Adi. Ya, ini adalah beberapa produk Muslim yang laris di bulan puasa ya. Busana Muslim. Busana Muslim ini tertinggi apa sih? Jilbab atau hijab. Jangankan di bulan puasa, di bulan biasa aja, hijab adalah yang nomor satu paling laris. Produk paling banyak dibeli dan banyak dicari adalah hijab di Indonesia ya. Saya kasih bocorannya. Jadi bagi teman-teman kalau masih bingung jualan apa sih? Gampang, jual hijab saja. Kenapa? Karena adalah itu produk nomor satu tertinggi yang paling banyak transaksi di TikTok Shop. Ya, itu hijab. Kenapa? Karena orang banyak yang pakai. Yang pertama, yang kedua, orang beli hijab tuh nggak cuma satu, pasti lebih dari satu ya. Karena kan hijab harganya murah kan, ada yang 100.000 dapat tiga, ada yang mungkin 100.000 dapat empat gitu ya, atau yang lainnya. Bahkan yang hijab yang premium, yang mahal pun itu ada pasarnya sendiri. Jadi istilahnya bukan red ocean ya, kalau saya bilang red ocean ini memang kelihatannya banyak, tapi pasar hijab itu luas banget. Karena apa? Karena produk Muslim di Indonesia itu banyak sekali. Bayangkan kalau produk muslim yang kita 200 juta orang, sekali beli hijab itu adalah 3 sampai 4, berapa banyak hijab yang bisa kita produksi untuk kita jual? Ya, potensinya segede itu. Tapi ada yang miris. Kenapa? Hijab yang dijual di toko-toko online itu hanya 30% buatan lokal. Sisanya punya siapa? Sisanya adalah impor. Impor dari Cina, impor dari Pakistan, impor dari Bangladesh, dari India, dan segala macam. Buatan lokal tuh hanya 30%. Masih sedikit, kecil banget. Ya, makanya teman-teman pelaku UKM yang masih bingung nih, aku mau jualan apa, mau usaha apa, saya saranin jual produk hijab aja. Kenapa? Karena pasti laku, ya, pasti laku, dan range-nya banyak banget itunya. Dan sekarang banyak sekali alat atau produsen yang memproduksi hijab dengan berbagai macam motif dan sebagainya ya, dan bentuk ya, itu sudah banyak. Tinggal perbanyak sellernya, saya rasa begitu aja sih ya. Selain hijab apa busana muslim yang laku? Ya pasti gamis, baju koko gitu ya, itu pasti otomatis, atau sarung gitu ya. Tapi kalau sarung sih tidak terlalu ini ya, kalah dengan baju koko ya dan gamis ya. Nah, gamis lebih banyak jualannya dibandingkan baju koko. Kenapa? Karena sellernya kebanyakan, pembelinya kebanyakan perempuan ya, kebanyakan wanita. Yang suka-suka scroll-scroll di online itu adalah wanita yang suka belanja ya. Itu sesuai dengan apa survei, itu hampir 70% adalah pembeli wanita, sisanya adalah baru pria. Makanya busana muslim yang laku adalah gamis ya. Nah, silahkan teman-teman kalau yang punya gamis, ayo mulai dong. Jangan jangan inilah, jangan ragu-ragu ya. Keluarin semua stoknya, mulai dijual ya.
Gimana jualnya? Nanti kita bahas gimana cara jualnya ya. Selain busana muslim, apalagi perlengkapan ibadah seperti sajadah, tasbih, Al-Quran, itu juga banyak ya, lagi tinggi di bulan ini. Terus kalau makanan, makanan apa yang laku? Kebanyakan makanan yang laku itu kebanyakan sekarang tertinggi adalah kurma. Yang kedua adalah susu, ya. Susu apakah itu susu apa namanya? Susu beruang gitu ya, susu etawa, ya, susu bubuk, SKM ya, kemudian sirup itu lagi tinggi sekarang ya. Apa penjualannya lagi tinggi-tingginya. Kalau makanan itu pertama kurma, yang kedua biskuit dan kue kering. Kue kering nanti akan makin tinggi ketika 2 minggu menjelang Lebaran itu adalah puncak-puncak penjualan kue kering ya. Jadi teman-teman kalau sekarang mau stok bikin dari sekarang, distokin yang banyak ya. Nanti pas setelah ini minggu depan mulai banyak nih bikin konten-konten kue kering, bikin konten-konten apa namanya live streaming ya, jualan kue kering karena itu penjualan yang bagus ya di selama bulan puasa ya. Selain itu apalagi dekorasi rumah. Nah, itu kenapa? Karena kalau Lebaran kan pengennya kelihatan rumahnya terlihat lebih cantik, lebih bagus ya. Jadi ada beberapa yang harus diganti nih kayak korden misalnya, kemudian hiasan-hiasan rumah, apa kayak lukisan atau apa itu seperti itu. Tapi yang paling banyak adalah busana Muslim dan makanan yang mendominasi yang selama bulan puasa. Oke, next. Ya, nah kita mau sekarang kita biar tadi produknya kita udah tahu nih, busana Muslim, makanan, ya, kue kering, kurma, susu gitu ya, contohnya ya, yang paling laku ya. Hijab, kemudian gamis, kemudian baju koko, dan baju anak-anak gitu ya. Lalu gimana nih optimasinya di TikTok Shop ya? Oke, sekarang yang perlu kita benerin apa dulu? Jangan buru-buru iklan. Kebanyakan UKM atau teman-teman yang itu seller pemula itu ngomongnya langsung optimasi gimana? Gampang, langsung iklan, langsung iklan, langsung iklan. Ya, kalau tokonya nggak optimasi, nggak optimal, iklannya juga nggak optimal. Jadi boncos terus. Nah, jadi ada kemarin yang tanya, kenapa saya sudah iklan nih coach, tapi kok boncos? Ya, pertanyaan gampang. Kenapa? Karena tokonya nggak optimal. Optimalnya apa ya? Profilnya nggak benar, nggak menarik, produknya nggak menarik, fotonya keliru, penggunaan kata-kata kuncinya juga keliru. Nah, itu yang bikin beberapa hal yang tokonya nggak optimal. Makanya uh, pertama yang dibenerin apanya? Tokonya dulu. Pertama profil tokonya, lengkapin dulu dong profil tokonya, keterangannya. Ini toko jualannya apa aja, ya. Kalau bingung, saya nggak bisa nulis, nggak bisa mengarang indah untuk bikin profil toko, untuk bikin keterangan segala macam. Caranya gimana? Pakai chat GPT atau Gemini atau Copilot ya. Udah, pakai AI aja ya. Itu untuk bantu teman-teman kalau ada kesulitan untuk menemukan atau menulis apa namanya bikin copywriting yang bagus ya. Pakai bantuan AI aja. Itu enggak apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi yang penting tuh profil apa tokonya dibenerin dulu. Pertama nama toko. Nama toko itu jangan pakai nama orang atau nama kita. Misalnya saya Iman, saya punya toko Iman. Itu nggak optimal. Kenapa nggak optimal? Karena nama Iman, nama orang itu tidak ada di kata kunci, gitu ya. Dan orang itu tidak mengetik nama toko, tapi produknya. Kalau dia mencari barang di toko online, di TikTok atau di yang lainnya, di Google, yang diketik adalah produknya dulu. Misalnya kopi atau gamis atau hijab. Dia tidak ngetik nama toko. Makanya nama tokonya gunakan nama-nama yang populer. Misalnya toko sumber rezeki, toko lancar jaya, toko banyak duit, toko uang, pokoknya gitu ya, yang populer. Kenapa? Karena itu ada kata-kata kunci yang bisa digunakan
supaya toko Anda nanti mudah untuk dicari. Itu ya. Jadi kalau udah terlanjur nih, bikin nama tokonya, pakai nama toko anaknya, toko suaminya, nama istrinya, atau yang lain, nama dirinya sendiri, maka kalau bisa diganti, perbaikin nama tokonya, pakai nama yang populer. Kalau bisa nama yang keren sekalian, gitu ya. Kenapa? Ya branding itu perlu, gitu ya. Jadi jangan pakai nama manusia. Kenapa? Karena nama manusia nggak bisa dioptimasi, jadikan kata kunci. Itu itunya ya. Yang kedua, gunakan kata kunci. Selama Ramadan itu kata kuncinya apa sih yang paling banyak? Paling umum adalah puasa, gamis, baju Itu jadi koko, Bu. muslim, ya itu Hah? paling banyak. Kalau ada masih bingung kata kuncinya gimana, risetnya gimana, ya pakai ChatGPT lagi, gitu ya. Oh, itu deh. Bahkan Itu dulu dulu jawab ya. kunci jualan produk busana muslim di TikTok Shop misalnya ya, lah di ChatGPT atau Terus di Gemini atau di mana namanya Copilot gitu ya. Nah, silahkan nanti akan muncul kata-kata kuncinya apa aja ya. Kata kunci itu kayak apa jawabannya sih? kenapa Bu? Cara nempatinnya gimana? Cara nempatin kata kunci itu adalah di deskripsi produk dan Hmm. di judul produk. Umi nggak bilang kalau Ya, guru ini Umi. jualan gamis ya atau hijab. Hijab itu modelnya apa ya? Pasmina gitu Kalau ya, Umi bilang ke orang tuanya kalau Umi atau yang hijab ngajarin. segi empat gitu ya. Nah gini, saya jualan hijab segi empat ya. Hijab segi empat katun bahan adem untuk puasa atau untuk lebaran. Kenapa? Kata kuncinya apa? Ada lebaran, ada hijabnya, ya, ada adem, ada bahan katunnya. Itu kata-kata kunci sebenarnya. Nah, teman-teman ini enggak familiar enggak dengan kata-kata kunci? Cari kata-kata kuncinya itu familiar enggak? Itu ditaruh di judul, nama produk, ditulis di situ. Jadi jangan cuman hijab segi empat titik. Kenapa? Nggak optimal nantinya. Makanya ditambahin hijab segi empat lebaran apa puasa atau apa gitu ya. Dimasukin kata-kata kuncinya itu dimasukin. Tapi yang relevan dengan judul nama produknya. Itu pertama di judul. Yang kedua, kata kunci ditaruh di mana? Di deskripsi produknya. Kita posting foto, foto produk harus ada berapa? Minimal 3. Di platform di TikTok disediain sampai 5. Ya, biasanya minimal 5, tapi minimal 3. Kalau bisa 5 itu lebih bagus. Gitu ya. Dan foto produknya itu harus backgroundnya polos. Nggak boleh yang beraneka warna, beraneka ragam, pakai background di mana? Di kebun, di pantai, apa di apa, nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan mengurangi apa namanya kejelasan tentang produk yang Anda jual. Makanya backgroundnya harus polos. Caranya gimana pakai background? Kalau bisa pakai background remover. Jadi diganti tinggal backgroundnya pakai warna putih. Kalau barangnya warnanya gelap, backgroundnya warna putih. Kalau backgroundnya warna terang, barangnya warna terang, backgroundnya warna yang gelap. Sehingga harus kontras antara background dengan produk. Supaya apa? Supaya konsumen itu fokusnya ngelihat produknya, bukan ngelihat backgroundnya. Ya, kebanyakan salah. Oh, fotonya bagus, ada apa? Ornamennya, ada pot bunganya, ada ininya yang jadi kelihatan cantik. Ya, tapi jangan posting di TikTok. Ya, jangan posting di toko TikTok. Salah. Kenapa? Karena kalau Anda posting di sana, orang nanti akan fokusnya bukan melihat produk, tapi akan melihat ke backgroundnya. Jadi sekali lagi backgroundnya harus polos. Ya. Kedua, deskripsi produk jangan dikosongin, harus ditulis, harus diisi. Kalau bisa dipenuhin, itu kalau nggak salah ada sampai 3.000 karakter maksimal deskripsi produk ya. Deskripsi produk penuhin.
tulis pakai kata-kata kunci, dimasukkan semua. Ya. Kalau hijab tadi kata kuncinya apa? Misalnya hijab, misalnya kata kuncinya adalah untuk apa? Busana muslim wanita, wanita soleha, hijab kotak, hijab segitiga, segitiga empat, hijab pasmina, apa itu dimasukin semua. Kata-kata kunci dimasukin semua. Sampai penuh kalau bisa. Minimal separuhnya. Kenapa? Karena begini, kalau deskripsi produk itu mengandung kata kunci, maka bayangkan gini, ada konsumen cari hijab, yang dia ketik apa dulu? Pasti hijabnya kan, betul ya? Hijab puasa, hijab madon, hijab pasmina, hijab apa? Oh, iya. Sudah jelas suaranya? Dan kemudian jelaskan bukti-bukti yang kita. Oke ya. Baik ya. Jadi kata kunci itu dimasukkan deskripsi produk. Sehingga ketika ada orang ngetik hijab, maka produk Anda akan katut. Oh boy, bahasa Indonesia-nya apa ya? Katut itu. Ke kebaca ya. Gitu ya. Bisa kebayangkan ada orang ngetik hijab. Nah, produk Anda ada kata-kata hijabnya banyak gitu, kata kunci hijab, 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 hijab. Maka itu pasti akan muncul di pencarian si konsumen ya, meskipun tanpa iklan ya, tanpa harus iklan. Atau kalau iklan, iklannya yang mahal-mahal deh, yang murah aja 30.000 satu hari atau 20.000 per hari, nggak masalah. Tidak harus tiap hari ngiklan itu, tidak harus pakai yang gede-gede ya. Tuh, yang penting apa? Deskripsi produknya benar, ada kata-kata kuncinya yang dimasukin di situ ya. Nah, begitu. Ini penting, dan kebanyakan teman-teman malas untuk ngisi deskripsi produk. Kalau saya malas nulis bagaimana? Ya, aduh, sekali lagi ya pakai ChatGPT lagi, ya. Tapi yang saya bilang tidak selalu buatan ChatGPT atau yang AI tadi itu selalu bisa kata kuncinya tepat. Makanya sebaiknya jangan di copy paste plek, tapi tetap dimodifikasi, karena ada beberapa kata kunci yang dia katanya nggak pas ya. Saya sudah nyobain itu di beberapa penjualan. Kalau full pakai ChatGPT, deskripsinya dengan hanya 50-50 itu lebih bagus 50-50 gitu ya. Begitu. Kenyataannya seperti itu ya. Saya sudah coba beberapa kali di beberapa tokonya teman-teman ya yang saya coaching gitu, itu ternyata hasilnya lebih bagus, tidak full yang dari buatan ChatGPT ya untuk apa, kata-kata kuncinya. Terus yang kedua apalagi selain kata kunci di deskripsi, pakai hashtag. Tapi di TikTok hashtag itu nggak boleh banyak. Hashtag itu sedikit saja, 3 atau 4 saja. Karena di TikTok memang sekarang tidak, hashtag tidak terlalu berperan. Hashtag itu hanya mengarahkan aja. Yang penting adalah justru kata kunci di deskripsi produk itu yang lebih penting, lebih istilahnya lebih sensitif untuk kebaca oleh sistem dibandingkan hashtag ya, kayak gitu. Nah, lalu apalagi yang harus disiapin nih tokonya? Selain tadi foto produk pakai background yang apa, polos ya. Yang kedua deskripsi mengandung kata kunci, judul produk itu harus ada kata kuncinya. Kemudian penggunakan hashtag itu maksimal hanya 4 saja, nggak usah banyak-banyak ya. Kalau dulu kan sampai hashtag itu bisa sampai 10, 20 sampai 50 gitu ya. Kalau sekarang hanya 4 saja, nggak usah banyak-banyak ya, gitu. Nah, kemudian di produk itu Anda di etalase produk itu bikin khusus, koleksi khusus Ramadan ya, kan bisa ya, dibikin katalog sendiri khusus. Jadi dipisahin, tapi kecuali kalau produknya itu semuanya sama, itu nggak masalah. Tapi kalau produknya kalau banyak dan beda-beda, maka dibuatlah, dikumpulin jadi satu istilahnya. Kemudian fitur chat.
ya. Fitur chat ini untuk di TikTok ini penting. Kenapa? Engagement itu sekarang dibaca dari chat, ya. Kalau ada orang ngechat, ada orang komen, itu jangan cuman dibaca, tapi dibales. Jangan cuma di like saja, like nggak cukup, tapi dibales, di komen balik, ya. Itu akan terjadi engagement kalau seperti itu. Kalau hanya di like saja, itu engagementnya nggak seberapa kuat, ya. Ingat, kita ini tokonya masih organik, nggak berbayar, nggak iklan, ya. Jadi bayangan kita tuh kondisikan ini adalah organik dulu. Kenapa organik dulu? Dibenerin dulu, optimasi dulu tokonya. Kalau sudah bagus, baru bayar iklan, gitu ya. Jangan kalau belum bagus buru-buru bayar iklan, nanti boncos terus, ya. Jadi sekali lagi optimasi dulu toko baru bayar iklan, gitu ya. Ingat, chat apapun chatnya itu harus dibalas. Apakah itu chatnya berupa komplain, apakah itu chatnya berupa pujian, apakah itu berupa apa, itu harus dibalas, ya. Tidak ada alasan untuk dibalas. Semakin cepat Anda balas chat, maka sistem akan ngebacanya itu makin mudah untuk diteruskan oleh sistem. Istilahnya begitu, ya. Masuk algoritma istilahnya, ya. Jadi sekali lagi, jangan males untuk baca chat, ya. Misalnya, oh saya chatnya ini Mas komplain begini begini begini, nggak apa-apa. Komplain, ya, gunakan dengan balas dengan kata-kata yang baik, gitu ya. Oh baik, terima kasih atas masukannya, kami akan memperbaiki ini dan sebagainya, gitu ya. Seperti itu, jangan dibiarkan, ya. Kenapa? Karena akan mempengaruhi rating toko. Sekarang sudah nggak bisa nih rating abal-abal, itu nggak bisa, ya. Kita nitip orang, titip ya, nanti kasih rating banyak, nggak bisa. Kalau hanya ngasih rating tok, tapi nggak ada itu hanya sebentar terus turun lagi. Terus ada foto produk yang diupload, itu yang ratingnya yang bagus, seperti itu caranya. Jadi kalau Anda sudah mengirimkan produk, jangan lupa untuk kasih pesan ke konsumen. Kalau sudah diterima, mohon kasih rating bintang 5, ya. Mohon kasih kolom chat. Mohon disertakan dengan foto produk yang diterima, diupload, ya. Karena apa? Hal-hal kecil kayak begitu itu mempengaruhi kehidupan, ya. Ya. Itu halnya kayaknya simpel, ya. Orang balas chat, orang balesin upload produk yang udah diterima, kayaknya tuh cuek-cuek, biar enggak, itu penting, ya. Hal-hal kayak begitu itu penting. Kenapa? Itu akan meningkatkan engagement toko kita dengan yang lain, ya. Kalau Anda pengen tokonya terkenal, pengen tokonya kebaca oleh sistem, lakukan seperti itu, ya, kayak gitu. Oke, next. Oke, tadi saya dikit kok ini. Ya, nah, strateginya ke apa? Bikin konten TikTok yang menarik. Saya bilang TikTok ada dua jalur, ya. Pertama adalah jalur toko, kita posting foto produk-produknya di etalase, ya. Yang kedua adalah jalur sosial medianya. Nah, kenapa dua jalur ini harus kita optimalkan dua-duanya? Karena dua-duanya ini saling bersinggungan. Karena nanti akun toko akan tautkan ke akun yang sosial media, ke akun pribadi. Makanya penting dioptimasi dua-dua akun ini. Akun pribadi, itu saya ngomongnya gitu aja, ya, akun pribadi gitu, ya, bukan akun toko. Itu gunakan konten-konten yang temanya sama dengan yang dijual di toko. Misalnya begini nih, jualan produk muslim, jualan baju muslim, gamis, hijab, dan sebagainya. Maka yang Anda posting apa? Ya hijab, ya gamis, dan seperti itu, ya. Jangan nyimpang terlalu jauh. Misalnya begini, Anda jualan hijab, tapi yang diposting makanan, itu jauh banget, ya. Temanya nggak relate, nggak sama. Ini akan menyebabkan apa? Akun kita nggak optimal, ya. Jadi yang namanya niche
Ya, di awal-awal istilahnya kan kita sering lihat nise itu apa sih? Tema. Tema akun, tema toko itu disamain. Kalau kita jualannya produk fashion gamis atau produk muslim, ya temanya tetap produk muslim lah, ya. Kalau dia fashion, baju-baju atau aksesoris, ya punya aksesoris dan baju-baju aja, ya. Lalu kalau misalnya saya pengen posting yang lain gimana? Bikin akun baru, akun yang berbeda. Jangan ditumpang tindihkan dengan akun toko atau ditautkan dengan akun toko, ya. Ini yang kadang teman-teman nggak paham, sehingga bilangnya apa? Pertama, toko saya sepi, nggak ada yang lihat. Toko saya ini kalau saya apa? Saya live streaming, yang nonton dikit, nggak ada yang nonton, nggak ada yang datang. Nah, penyebabnya apa? Karena penyebabnya adalah akun pribadi kita temanya beda dengan yang kita jual di toko. Itu penyebabnya, salah satunya, ya. Yang kedua, apalagi yang harus dioptimasi di akun pribadi? Followernya itu harus ditambahin terus, tambah terus, tambah terus, tambah terus. Minimal berapa? 2.000 follower minimal. Ya, minimal 2.000 follower. Kalau bisa lebih, semakin banyak semakin bagus, ya. Saya Ya, sudah riset. mulia. Ah, ya, ya. Saya sudah riset beberapa teman, ya, beberapa akunnya teman-teman yang saya coaching. Itu kalau masih bawah 2.000, biasanya rata-rata nih yang nonton mentok-mentok hanya 1.000, hanya 2.000, ya, nggak bisa banyak, gitu ya. Tapi ada akun apa, kawan saya, ya, yang dia konten kreator itu hanya 10.000, tapi viewernya bisa tembus sampai 100.000, bahkan sampai 1 juta viewer, ya, itu ada. Jadi kalau Anda mau banyak viewernya, banyak yang lihat, maka perbanyakin followernya, diperbanyakin dulu. Karena apa? Karena 30 menit awal TikTok mengirimkan 20% sampai 30% ke akun yang jadi follower kita. Kalau follower kita itu 2.000, maka yang dikirimkan pertama-tama setengah jam pertama adalah 30%-nya, sekitar 600-an, ya. 600-an tuh dikirim tuh ke akunnya kita tuh, ke akun follower kita tuh, teman-teman kita tuh. Video yang kita bikin, ya. Kalau teman-teman kita mulai banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang ini, banyak yang ini, nanti ditambahin lagi tuh, terus ditambahin. Nah, kenapa kenapa kebanyakan ada yang bilang kontenku mentok di 200, ya, atau 300, atau 100 malahan. Kenapa? Pertama, kontennya nggak relate sama tema. Yang kedua adalah followernya masih sedikit. Yang ketiga, kontennya nggak menarik, gitu ya. Nah, jadi caranya. Nah, VT ada video pendek itu ada beberapa komponennya. Yang pertama adalah ada komponen suara, ya, atau sound. Biasanya yang disarankan adalah pakai suara yang lagi trending, gitu ya. Biasanya di TikTok kan ada ya, eh, lagu-lagu yang trending gitu ya, tiba-tiba ada yang trending-trending gitu ya. Nah, itu gunakan pakai itu, ya. Oke, kemudian kalau ini untuk di toko ya, ya, ntar aja ini ya. Untuk konten apa kolaborasi sama tutorial tuh biasanya gini. Jadi isi video pendek kalau bikin konten itu apa aja sih? Pertama, kalau bikin konten, kalau untuk mendukung penjualan, itu jangan fokus ngebahas produk. Misalnya nih jualan baju gamis, jangan ngomongin oh baju gamisnya terbuat dari apa kain katun ini jangan. Tapi sebaiknya fokuskan adalah cari orang yang masalah yang sering ditemuin orang apa sih? Orang butuh gamis apa sih? Misal begini, orang kebeli baju gamis untuk apa? Untuk pengajian, untuk lebaran, untuk apa? Misalnya berangkat umroh gitu ya, misalnya. Maka fokuskan kontennya di situ. Contohnya gini, mau apa? Punya gamis yang keren ketika dipakai untuk pengajian, ya, misalnya begitu ya. Nah, itu fokus baru masuk ke produk yang kita jual,
ya. Itu caranya bikin konten tuh begitu. Jadi pertama bikin ungkapin dulu masalah yang umum sering orang temuin apa? Misalnya gini, oh gamis itu mahal, kebanyakan harganya mahal, yang bagus pasti mahal, begitu ya. Maka kalau Anda punya gamis bagus, harga murah, maka pancing itu di awal video, istilahnya bikin hooknya, ya. Mau gamis bagus, eh, bikin apa? Bikin cantik, tapi harganya 100 ribuan, itu ya, misalnya begitu ya, pakai kalimat-kalimat begitu, pakai caption-caption seperti itu. Nah, itu akan lebih menarik orang untuk melihat konten kita dibandingkan kita nyerocos bilang, oh gamis ini terbuat dari ini, apa namanya warnanya ini, enggak. Itu sudah nggak relate lagi, orang udah nggak mau lagi. Tapi orang pengennya, aku kalau beli gamis, untungnya buat apa? Lebih ke situ sekarang. Ya, marketing revolution berapa? 3.0 apa 4.0 itu ya katanya ya. Kalau kita belajar itu ya. Tapi itu memang yang orang lagi cari. Pakai hook. Hook itu apa sih? Hook itu adalah ketika bikin video yang ada di awal. Supaya apa? Karena orang melihat video kita itu 3 detik pertama di awal. Kalau di awal itu sudah nggak menarik, maka biasanya orang akan skip. Makanya dibikin hook supaya orang berhenti ngelihat video kita sampai selesai, ya. Nah, begitu ya. Contohnya bikin mau apa? Tahu nggak ada hijab yang cuman 10.000 tapi bisa tampil bikin kamu tambah makin cantik misalnya ya. Nah, itu misalnya orang akan berhenti. Kenapa? Pengen tahu. Bener nggak sih ada hijab harga 10.000? Hijabnya sebagus apa sih? Kalau dipakai apa sih? Bener nggak sih jadi cantik? Nah, itu yang apa psikologinya konsumen di situ. Mainkan psikologi konsumen kayak begitu ya. Jangan tiba-tiba, halo guys, aku jualan hijab nih, hijabnya murah, langsung di skip. Nggak percaya, silahkan dicoba ya. Kalau nggak percaya, silahkan dicoba ya. Oke ya. Ya. Itu ya. Coba Anda lihat video-video yang viral, yang view-nya banyak, rata-rata pakai hooks ya. Kemudian kita bisa kerjasama, kolaborasi nih sama influencer gitu ya. Nah, yang keempat bisa bikin konten edukasi. Konten edukasi ya bisa sama berupa podcast, konten unboxing, konten bikin hijab, ya, cara bikin hijab yang murah dan cepat, 5 menit jadi misalnya ya, itu konten edukasi contohnya ya. Atau begini, bikin konten eh, hidangan buka puasa yang enak tapi cepet mateng ya. Misalnya bikin pisang goreng cepet 5 menit gimana cara jadinya ya. Nah, itu banyak yang orang lihat ya. Nah, begitu. Silakan dicoba ya. Habis ini dicoba ya, bikin konten ya. Gitu ya. Emak-emak ini ya, jangan ragu-ragu ya. Kalau lagi di dapur, lagi masak, dibikin konten tuh masaknya ya. Cara masak, bikin kolak yang enak kayak apa gitu ya. Oh resepnya ini, resepnya ini, resepnya ini. Banyak yang nonton ya. Nah, ini untuk selama bulan puasa, nah, kira-kira apa nih tokonya yang bisa disiapin? Pertama adalah ada kalau kita di TikTok itu ada namanya ikut program flash sale. Ya, daftar dulu ya di sistem. Saya mau daftarin nih, ikut toko saya ikut flash sale. Produknya etalasenya diisi ini apa hijab, gamis, apa-apa gitu ya, Kak begitu. Ikut flash sale. Flash sale itu biasanya adalah pakai harga khusus atau harga diskon. Biasanya pakai harga coret ya. Yang pertama hijab aslinya 100.000, dicoret tinggal 25.000 gitu ya, atau tinggal 20.000 gitu ya. Gamis yang harganya 400 dicoret tinggal 150.000 gitu ya. Itu harga flash sale. Kalau toko ada ikut flash sale, maka itu akan di TikTok akan muncul di tempat tersendiri ya. Dia ada khusus toko-toko yang flash sale di bulan jam 12, jam 8 malam, jam 12 malam gitu ya, ada ya. Jadi itu manfaatkan program flash sale itu ya. Kemudian bikin paket bundling. Jadi gini, ada produk yang slow moving, ada yang
fast moving ya. Ngabisin stok gimana caranya? Jangan diobral, tapi pakai bundling. Produk slow moving dibundling fast moving pakai harga khusus. Strateginya itu. Jadi jangan diobral ya. Kenapa? Diobral nggak apa-apa harga pokok, jangan. Kenapa? Itu akan mempengaruhi branding toko Anda ya. Jadi pakai paket bundling aja. Kemudian bikin voucher ya. Jadi ada voucher toko untuk apa? Untuk follower. Kalau Anda jadi gini, ikuti toko saya akan dapat voucher diskon Rp5.000. Misalnya kayak begitu ya. Atau diskon Rp8.000 ya. Atau diskon Rp2.000, terserah. Itu voucher kita yang bikin ya. Tujuannya untuk apa? Bisa untuk nambah follower, bisa untuk supaya produk kita laku jual ya. Nah, kemudian bikin program giveaway. Kalau lagi live streaming itu usahakan bikin program giveaway atau istilahnya itu ada flash sale, ada aku ada ini nih harga khusus ya, cuman 2 menit aja ya, pakai tanda khusus, pakai bell atau apa gitu ya, langsung nyalain timernya nih, nih kasih nih uh, dari harga 50.000 jadi 10.000 ya, khusus hanya 1 menit ini aja misalnya ya. Atau misalnya Anda pakai giveaway, kalau Anda misalnya mau beli aja 100, silahkan ya di itu ya. Jadi next nanti kita bisa tanya kan nanti optimasi toko mana ya. Bisa next ya. Tar. Ini ada yang chat, ada yang nanya kan atau gimana? Ya, nanti habis ini ada sesi jawab ya untuk ini ya. Jadi silakan mau nanya apa aja, saya insya Allah akan jawabnya ya. Ini kayaknya ini udah mau habis nih. Bisa nih Coach Adi. Berikutnya, slide berikutnya. Gimana? Belum? Ya, oke ya. Setelah optimasi toko, optimasi etalase toko, apalagi yang perlu dihitung adalah pertama yang perlu diperhatikan lagi adalah pengiriman. Teman-teman bisa milih siapa aja. Mau dipilih semua boleh, itu ada pilihannya ya. Silakan diituin. Kemudian jenis pilihannya, uh, maaf, next lagi coach, balik lagi nih ke berikutnya. Kayaknya kepencet ini. Ya, coach, next lagi kepencet ini. Oke ya, kalau untuk pengiriman itu kalau teman-teman udah itu silahkan bebas. Tapi yang perlu diperhatikan begini, kalau Anda milih pengiriman itu diambil di toko, maka jangan Anda nggak boleh naruh barang langsung ke outlet kurir, nggak boleh. Itu akan terjadi pelanggaran ya, itu ya. Jadi kalau Anda milih pick up by kurir, maka tunggu sampai kurir datang ngambil. Kalau kurirnya belum ngambil, biasanya dia ada deadline waktunya ya. Itu kalau belum ngambil, silakan telepon ke sistem, istilahnya kayak begitu ya, untuk segera ngambil. Toko nggak boleh, wah aku nggak sabar nih, tak kirim aja ke outletnya langsung, nggak boleh. Itu terjadi pelanggaran ya. Jadi jangan lakukan hal itu ya. Gift wrapping misalnya apa? Contohnya bubble wrap ya, itu kasih gratis saja ya, bubble wrap atau pakai apa namanya kardus tambahan.
Nah, kalau misalnya produknya itu rentan rusak, ya segera beberapa didobelin yang gimana caranya biar aman nggak rusak, ya. Terus yang ketiga apa? Responnya cepat. Jadi ketika ada tanya, oh gimana nih kapan dikirim, langsung jawab, oh besok kirim. Ada oke kan kapan PO nyampe nya estimasi sekian atau apa namanya biasanya kan bisa tracking ya di sistem ya bisa lihat ya posisi barang itu udah sampai mana gitu ya kan. Terus ada penukaran mudah ya, itu wajib dilakuin. Jadi kalau misalnya ada barang-barang yang rusak atau apa itu bikin ada penukaran mudah. Itu ada semua aturannya nanti di toko ya Kak begitu. Oke, next Coach Adi. Nanti lebih banyak ke tanya jawab aja ya. Nah, ini tanya begini ya, analisis perbaikannya gimana sih caranya? Pertama gini, di akun toko itu ada dashboard toko. Dashboard toko itu Anda buka, Anda pelajarin. Di situ datanya. Produk apa yang paling banyak diklik, produk apa yang banyak dilihat, produk apa yang banyak ditanyain, produk yang ini, ya. Itu contohnya adalah gunanya untuk melihat kita bahwa oh pada bulan ini produk yang diminati adalah A, B, C, D, E, F. Itu ya. Sehingga kalau Anda mau ngiklan, maka produk-produk yang paling banyak diminati itu aja yang diiklan supaya apa penjualannya makin banyak ya. Nah, begitu. Nah, itu ada dashboardnya. Nanti juga sebaliknya, kita akan melihat produk yang nggak laku itu produk apa. Misalnya sama-sama gambisnya nih, ada gambis A, B, C, D, E. Yang laku yang apa? Kok yang laku cuma jenis A dan B aja. Yang D sama E nggak laku, nggak ada yang melihat, nggak ada yang nanya. Kenapa? Oh mungkin warnanya orang nggak cocok. Mungkin motifnya nggak disukain. Maka setelah itu akan apa? Besok jangan stok ulang di gamis yang itu ya, tapi berbanyak gamis yang laku aja ya. Kemudian kasih produk tadi ya lewat lewat apa namanya lewat dashboard tadi feedback itu ada kan biasanya ya komen-komen setelah pengiriman ya, dapat feedback ya pengirimannya cepat packingannya bagus barang diterima dengan aman tidak rusak ada bubble wrapnya ada begini terus apa bajunya ukurannya terus baju nih baju ini paling sensitif pertama apa warna dan ukuran ya warnanya kok beda ya dengan di foto. Katanya ukurannya XL, tapi kok kecil ya, nggak XL standar ya. Maka dari itu, ketika ada di deskripsi produk, itu Anda bikinkan chartnya harus ditulis. Ukuran L itu berapa sentimeter, lebarnya, panjangnya berapa sentimeter, ukuran XL itu berapa sentimeter. Gunanya untuk apa sih? Supaya pembeli itu nggak tanya, nggak bingung. Ya, karena tiap orang beda-beda. Pengalaman pakai XL-nya baju ini dengan XL baju yang lain beda. Ya, banyak sebaiknya digunakan pakai panjang dan lebar tadi ada ukurannya supaya orang nggak bingung gitu ya. Itu dievaluasi feedback dari konsumen ya. Kemudian lakukan uji coba. Uji coba itu misalnya Anda punya produk baru ya dipancing lewat konten bikin giveaway atau apa, lihat responnya kayak apa ya. Bagus apa tidak. Dah. Oke, okay. Next, kayaknya terakhir nih. Nah, kesimpulannya ya, kunci sukses berjualan di toko shop itu apa aja sih? Pertama, gunakan produk berkualitas. Produk berkualitas itu bisa Anda beli di seller yang trust gitu ya. Jadi reseller boleh atau beli di mana namanya? Toko apa grosiran gitu terus nanti dijual lagi boleh atau bikin sendiri ya terserah begitu ya. Kemudian produknya relevan dengan bulan Ramadan. Selama Ramadan itu aja yang gitu ya. Tadi ada apa hijab, gamis, baju koko, baju anak-anak ya, kemudian makanan ringan, kue kering, ada kayak susu, produk susu, ada kayak buahan tuh kayak kurma itu juga tinggi ya itunya penjualannya ya. Jadi gunakan jual produk-produk yang laku-laku aja, yang nggak laku nggak usah dijual ya. Terus pakai konten yang kreatif ya, konten yang menarik di TikTok ya. Jadi pakai apa? Pakai hooks, pakai copywriting yang mengandung kata kunci. Ya, ada hooks-nya. Yang kedua itu fokus ke kasih solusi ke konsumen. Ya, konsumen beli produk itu dapatnya apa? Itu ya.
Nah, kemudian gunakan promosi tepat sasaran, misalnya ikut flash sale, pakai harga coret, kemudian pakai voucher toko, voucher potongan toko misalnya, ya. Ada ongkir gratis diaktifkan supaya orang mau untuk beli gitu ya. Nah, terus gunakan layanan pelanggan prima, misalnya pengirimannya cepat, responsif, balas chatnya cepat, itu juga pengaruh ya. Kalau tokonya balas chatnya lama, apalagi sampai selisih 1 hari, biasanya pelanggan malas untuk beli ya. Tapi kalau responnya cepat, biasanya pelanggan suka untuk beli ya kayak gitu. Terus gunakan analisa tadi, lihat di dashboard toko. Udah, itu aja. Terakhir, coach. Nah, terakhir itu bukan ini ya. Nah, ini ada quotes hari ini. Puasa itu ngajarin kesabaran ya. Dan makanya gunakan momen puasa Ramadan ini sebagai momen yang untuk bisa memperkuat mental kita dan integritas kita ya. Jadi jadi toko kita makin berintegritas gitu ya, bertanggung jawab, kemudian jadi seller yang terpercaya, yang amanah ya. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih. Coach Adi, silakan HP kita jawab, boleh? Baik, terima kasih Coach Iman. Kita Gimana Coach? Tanya close jawab? untuk Coach Iman. Terima kasih Bapak Ibu Bagaimana? semuanya. Ini ada yang Silakan sudah ini nih. jika ada yang Mau bertanya. Nah, boleh ya. Nah, Kalau ada yang mau bertanya langsung, disilakan di open mic aja langsung ke Coach Iman. boleh Coach. Silakan jika ada yang ingin mau ditanyakan. Ya, Boleh. Di kolom chat juga ini ada sudah ada Coach yang Iman nanya sih yang di sudah chat. bertanya, boleh dicek. Mas Fajar boleh lah. Oh gitu ya, langsung. Nah, Sama ya Ratna gitu silakan. ya. Ada. Oke ya, di kolom chat ini tanya gimana jualan produk ready to eat. Apalagi kalau Ada mau depannya punya. di ini ya, jadi nggak bisa. Nah, ready to eat yang bisa itu kayak apa sih? Yang bu gimana dalam kondisi mentah aja, Bapak. Nanti dikasih ininya ya, dikasih panduannya, cara manggangnya bagaimana, pakai microwave oven atau pakai oven yang apa? Oven kompor biasa itu gimana ya? Suhunya harus berapa, berapa lama? Itu dikasih aja petunjuknya. Petunjuk apa? Petunjuk masak istilahnya kayak begitu ya. Nah, gitu. Tapi dikirimnya dalam kondisi mentah, jangan jangan yang sudah matang. Karena kondisi kalau matang dikirim meskipun itu di vakum itu tetap akan resikonya adalah busuk. Karena pengiriman itu rata-rata 2-3 hari paling cepat. Ya, pengiriman paling cepat itu 2-3 hari. Takutnya kalau sudah 2 hari 3 hari itu nanti produknya rusak. Nanti Anda akan kena komplain gitu ya. Nah, jadi coba dipikirkan kalau beli bakar Cilembu bisa nggak ya dikirim tapi panduan cara masaknya gimana di rumah gitu ya, pakai oven atau pakai microwave ya kayak gitu ya. Mas Fajar ya, ini memang jualan ubi bakar Cilemu ya Mas Fajar ya. Oke, ini ada Mbak Ratna Nganjuk ya. Kalau tips untuk afiliator gimana? Oke, afiliator itu gimana sih? Afiliator yang penting kalau nggak punya akun toko, followernya minimal harus 600 follower. Kalau followernya itu bukanya di mana? Di konten kreator, di menu konten kreator TikTok. Di situ ada daftar jadi afiliator, kemudian produknya cari di produk marketplace. Ada ya di menu konten kreator itu ada istilahnya menu marketplace produk ya. Marketplace produk itu apa sih maksudnya? Maksudnya adalah produk-produk dari toko yang sudah mendaftar jadi affiliate marketing di TikTok ya. Itu ada produknya, itemnya dan juga hitungan komisinya juga sudah ada. Anda tinggal pilih mau komisi yang banyak
mau komisi yang dikit, terserah. Asalkan produknya sesuai dengan temanya. Kalau temanya kita tentang fashion, maka produk yang afiliatornya juga tentang fashion. Kalau tentang skincare, ya produknya tentang skincare juga, ya. Tinggal cari di apa marketplace produk marketplace itu cari yang sesuai dengan tema dan yang apa yang kita mau bikinkan konten. Jualannya gimana kalau afiliator? Afiliator jualannya adalah dengan bikin konten, bikin video pendek. Video pendek itu nanti dikasih keranjang kuning, ya. Ada tautannya, tautan keranjang kuningnya diaktifin. Jadi orang lihat videonya, kemudian tertarik langsung klik keranjang kuningnya. Itu kalau afiliator, karena afiliator itu tidak jual langsung, tapi menjualkan produknya orang. Nah, tapi sekarang afiliator sekarang wajib bikin konten yang berhubungan sama produknya. Jadi afiliator harus minimal punya sampel produknya, minimal satu. Misalnya skincare nih, maunya tentang lipstick, maka lipstick yang mau dipromosiin itu afiliator harus punya. Nanti bikin konten yang berhubungan sama lipstick tersebut, ya. Tidak boleh pakai video tempel. Video tempel itu apa sih artinya? Videonya orang lain dicomot terus ditempel di konten kita, itu nggak boleh karena akan kebaca oleh sistem dan itu nanti terjadi pelanggaran. Kalau terjadi pelanggaran apa videonya jadi NR, not recommended, jadi tidak disebarkan oleh TikTok, ya. Jadi nggak boleh pakai video-video tempel, harus video original, harus bikin. Makanya afiliator harus punya contoh produknya minimal satu yang dipakai buat konten, ya. Nah, gitu. Ah, Gitu ya Mbak Ratna, ya. iya, Afiliator itu gampang, ya. Tinggal cari produknya yang sesuai dengan kita apa. Kalau produknya saja hijab, ya sudahlah, kita beli hijabnya toko itu satu atau dua, terus dipakai buat ngonten. Dah selesai, ya. Nah, jadikan video. Inilah hijabnya, bagus ya. Rasanya adem, feelingnya dipakai adem, halus gitu ya. Kalau dipakai itu gampang dibenerin, nggak gampang kusut gitu ya. Nah, itu yang hal-hal yang nggak begitu yang dijadiin konten, ya, yang disampaikan ke konsumen supaya konsumen ngerti feel-nya gimana kalau pakai produk itu, ya. Nah, begitu. Semakin Anda menggunakan produknya langsung, yang benar real, produk realnya, semakin orang percaya. Nah, itu ya yang harus dilakuin sama afiliator. Itu ya. baik. Oke, Mbak Sari. Mbak Sari itu dari mana ya? Sari Mawar. Oke. TikTok followernya kalau kalau jadi afiliator ya bisa 600 itu bisa langsung live, ya, kalau jadi afiliator. Kalau toko streaming jualan, masuk seller center, bikin akun toko, tautkan dengan akun pribadi kita, maka otomatis nanti kita bisa langsung melakukan live streaming jualan, ya. Meskipun followernya 0 atau di bawah 600 itu sudah boleh. Kalau dulu follower minimal 1000, ya. Kalau dulu, sekarang sudah enggak. Caranya adalah bikin akun toko, nanti akun tokonya yang live streaming, ya, kayak gitu ya. Nah, kalau Sorry, buat Coach. jualan berarti, ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Coach. Mau nanya, Coach. Ya, ini, Kan kalau untuk saya Ratna oh ya, Nganjuk. gimana Mbak Ratna? Ya, Nah, toko saya itu kan pertanian pupuk. ya. Nah, saya juga pengen itu apa sih, Mas? Afiliator untuk yang produk yang berbau Ramadan ya Oh, atau oke. seasonal. Caranya gimana gitu? Cuman harus pakai konten kah, Coach? Iya, iya. Jadi kalau afiliator begini ya, Bu. Saya sarankan begini. Sudah sih, saya sudah masuk afiliator. Ah, Cuman kalau untuk komisinya, maaf nih, komisi dari TikTok Shop itu kok lebih cepetan komisi di ini ya, yang di Orange ya, Dok. oh iya, Gimana iya. ya? Ya, mungkin karena ini penjualannya nggak banyak. Ya.
Lah iya itu kok lebih gampangan di toko oren. Kok Nah, mungkin gini Bu, kenapa kok yang Ibu mungkin terbiasa di toko oren, gitu ya. Pertama, ya. Yang nah, kedua, di TikTok itu kalau jadi afiliator harus bikin konten. Jadi beda dengan di toko oren ya. Toko oren kan tinggal affiliate-nya share kan link. sebar link ya, nyebar Ya, link toko ya, link ya, produk ya. Tinggal ya. sebar-sebar lewat WA, lewat Facebook, lewat Instagram, ya Ah, kan? betul. Hanya begitu ya. Ada orang Iya, suka klik terus langsung itu gitu ya. Nah, ya. kalau di TikTok ada dua jalur, bisa sebar link kayak begitu, bisa pakai keranjang kuning kalau kita bikin konten Kita juga bikin ya. panjang kuning juga sih, Coach. Iya, jadi TikTok tuh ada dua. Jadi begini, Yang video nih, itu kan ya. iya, jadi di TikTok itu orang kan sukanya lihat video, lihat konten, ya kan? Ya. Lihat konten, ya. Nah, untuk konsumen yang ada di TikTok, maka aktifkan keranjang kuning. Video konten pakai keranjang kuning itu kalau mau jualan di TikTok. Kalau mau jualan di WA atau di Instagram atau di Facebook misalnya, itu link produknya aja yang disebar kayak cara di toko Orange, ya. Hmm. Itu ya Bu ya. Ya. Jadi ada dua cara sebenarnya. Nggak cuma satu kalau afiliator itu. Bisa sebar link, bisa pakai keranjang kuning. Tinggal kemana kita mau jualannya. Kalau mau jualan di TikTok Shop atau di TikTok dengan konten, maka Anda aktifin dong videonya, kontennya pakai keranjang kuning diaktifkan. Supaya orang ketika nonton konten, nonton video di TikTok, tertarik langsung klik keranjang kuning untuk beli produk. Ya, kalau di platform lain gimana? Di WA, di Facebook, di Instagram, gimana supaya laku? Caranya cukup share linknya saja, link produknya saja, kayak di toko Orange, gitu ya. Itu ya Bu ya. Baiklah, saya coba dulu, Nah, Coach. ya, dicoba Kasih ya, ya. coba dulu ya. Makasih ya, Coach. Oke, sama-sama ya. Ya, Mas, Mbak Olis apa Mas Olis? Raise Oh, iya, hand. Mbak. Ya, silakan Mbak. Mbak ya. Iya, betul. Ya, Ya, gimana Mbak sebelum Olis? tadi, saya ingin bertanya, eh, akun TikTok punya apa tempat pilih saya kan dibatasi. Jadi, buat live itu dibatasi, cara bayar nggak dibatasi gimana ya, Coach? Ya, dibatasnya berarti ada pelanggaran. Pernah ada melakukan pelanggaran. Ya, itu sudah pernah coba junding, tapi masih belum bisa Belum itu. Nah, di... waktu ngajukan banding, bukti-buktinya dikirim juga apa enggak? Saya sih kurang tahu, cuman Hmm, saya tanya ke teman saya, katanya ya udah dikirim juga bukti-buktinya seperti itu, tapi masih belum masih bisa. belum. Masih direview, Iya, kok peninjauan. versi. Ya. Iya betul, Oke, oke. masih Kalau ditinjau. masih dibatasin dan ketika dibatasin itu mempengaruhi omsetnya tokonya Mbak Olis ya, eh, ya saya saranin pertama tetap ngajuin banding, ajuin lagi sampai di itu apa namanya di ACC gitu ya pengajuan bandingnya. Yang kedua pakai akun lain ya, gitu ya. Jadi ada akun backupnya lah, bikin akun backupnya lah, nah, gitu. Oke. Karena gini Mbak, pelanggaran itu macam-macam Mbak ya. Kan ada skala 1 sampai 10. Kalau di atas 5 itu memang agak sulit. Ya, gitu. Kalau masih 1, masih 2 nilainya nih, itu masih gampang. Biasanya cuma setengah jam, 1 jam di pending, nanti itu terus dibuka lagi gitu ya. Nah, kayak gitu. Pelanggaran contohnya apa aja sih? Paling paling ringan ada nulis kata nulis apa nomor WhatsApp di ketika live streaming itu nggak boleh Hmm. ya ketika ada live streaming terus ada pakai kertas tunjukin nomor WA-nya itu nggak boleh itu pelanggaran ya langsung di ban tapi hanya sebentar ada review pelanggarannya apa kalau Anda terima paling hanya setengah jam setelah itu Anda bisa live streaming lagi itu yang paling ringan yang paling berat apa misalnya ada anak kecil lewat kelihatan ketika live streaming pas jualan atau ada suara orang lain yang masuk ya atau suara orang lain lah yang nggak yang bukan moderator bukan si host masuk itu masuk pelanggaran ya
Kalau anak kecil itu berat, Mbak, sampai 6. Ininya ya. Eh, Angka apa namanya? Itunya lah ya, kadar pelanggarannya ya. Itu agak berat. Jadi Anda harus apa banding. Banding ketika banding itu apa ininya harus disertain. Jadi ini sama kasusnya kayak kawan saya di Kudus ya, namanya Saptaria Fashion ya. Waktu itu dia eh, sudah menyiapkan pesanan untuk dikirim ya, sudah di packing semua ini. Malamnya banjir, biur masuk ke toko, ya kan? Otomatis dong produknya rusak, ya kan? Nggak bisa dikirim. Akhirnya apa? Dia apa namanya itu ulang gitu ya. Akhirnya terlambat pengirimannya, terlambat dikomplain. Maka terus dia kena ban gitu ya. Waktu mengajukan mengajukan ini banding, dia ngajukan oh alasannya adalah oh, banjir segala macam, bahkan ada beritanya di itu dia kutip, dia sertakan gitu ya. Itu nggak diterima oleh TikTok. Kenapa? Karena yang diterima oleh TikTok adalah kondisi tokonya kayak apa ketika kejadian itu. Kalau Anda bilang oh toko saya kena banjir, barangnya terendam, rusak, nggak bisa dikirim, maka ketika kena banjir itu difoto ya, difoto, dilihat ini loh kondisinya, bukan foto, videonya juga harus ada. Makanya teman-teman harus ketika mau packing, mau kirim barang itu usahakan harus ada dokumentasinya untuk bukti. Kalau ada komplain, ada apa itu bisa dijadikan bukti untuk naik banding ya. Nah, begitu. Akhirnya tokonya dibatasin. Biasanya dia bisa nerima penjualan itu sehari di atas 50, gara-gara ini dia dibatasin hanya 20 pesanan per hari. Hampir 50%-nya di cut off oleh TikTok ya. Ini bandingnya susah, Mbak. 1 bulan, 30 hari baru dinormalkan lagi ya. Saya udah pernah nih ngurus bandingnya ini. Masalah utama adalah nggak ada bukti yang pas, yang tepat ketika kejadian itu. Alasannya banjir, masuk ke dalam toko, tidak ada bukti video atau foto yang menunjukkan di tokonya itu kemasukan banjir. Sehingga barangnya rusak. Akhirnya oleh TikTok bandingnya nggak diterima. Ya, itu contohnya ya. Salah satu contohnya kasus yang pernah saya tanganin ya. Nah, begitu. Nah, coba Mbak Olis kemarin kira-kira apa masalahnya? Yang jadi pelanggaran apa? Kan bisa dilihat ya pelanggarannya apa. Itu kalau boleh tahu apa ya Mbak pelanggarannya? Kalau nggak salah sih waktu itu sempat dikasih tahu katanya sempat ada anak PKL yang nge-live dan nyebutin platform lain pada saat live. Yes. Ya, Iya, jadi keceplosan gitu. ya betul. Ya betul. Tapi itu nggak lama loh Mbak. Nggak sampai 1 bulan deh. Iya kan? Nah, waktu itu Paling 1 minggu. Berapa lama sih di itu di ban sama TikTok? saya belum tahu Dibatasin? sih. Cuman katanya udah Itu nggak lama kok. lebih dari 3 bulan. Oh, Waktu itu udah 3 bulan sempat, ini? ya, waktu itu sempat lumayan banyak viewersnya, tapi Hmm? sekarang udah menurun lagi gitu. Oh, Sampai cuman 5 paling banyak. Ya gitu, coach. Makanya oke, oke. sampai sekarang kayak Ini kita aja masih ya. cari cara buat Untuk gitu. pastikan dulu di toko Anda itu masih ada nggak pelanggarannya ya. Pastiin dulu ya, pastiin dulu. Anda cek di toko apakah masih terkena pelanggaran atau sudah tidak, gitu ya. Kalau sudah masih kena pelanggaran, Anda tetap banding lagi. Tapi kalau misalnya tidak kena pelanggaran, itu biasanya efek dari orang kena pelanggaran tokonya turun performanya. Maka untuk naikin performanya adalah balik lagi, optimasi lagi, ya, optimasi lagi, itunya tokonya dioptimasi lagi, gitu ya. Live streamingnya dibanyakin, video kontennya dibanyakin. Terus jangan lupa, kalau udah seperti itu, Anda harus posting pakai Ya, iklan, ya, pakai iklan, gitu ya. gitu. Ya, dicoba dulu Oke. ya Mbak Aulis ya. Terima kasih coach. Sebenarnya Oke, masih ya. pengen nanya lagi sih, cuman boleh nggak ya panjang ntar?
Oh ya, nanti lewat Japri aja ya, lewat WA aja ya. Siap-siap. Ya, Ketemu kan saya ya, karena kecil. bentuk-bentuk pelanggaran itu banyak sekali ya. Ya, Kemarin Bu. kawan saya bantuin akun, mulihkan akun kawan saya di Blitar itu pelanggarannya karena pengiriman dia eh, pick up by kurir gitu ya. Ternyata kurirnya nggak di pick up nih, ya. Karena nggak sabar, ditaruhlah itu barangnya di langsung di tokonya, di ininya, di apa outletnya, ya. Itu ternyata masuk pelanggaran, ya. Dan itu lumayan, langsung dibatasin ya oleh TikTok ya. Meskipun nggak lama, 1 mingguan. Tapi saya bilang langsung banding deh, banding. Jadi akhirnya dari 1 minggu kepotong cuma 3 hari ya, bisa gitu ya. Asalkan ada buktinya yang bisa kita ajuin. Jadi sekali lagi teman-teman yang perlu diperhatikan adalah ketika proses packaging produk sebelum kirim. Yang kedua, ketika proses pengiriman atau proses di pick up oleh kurir, itu Anda harus foto atau video. Untuk apa? Untuk bukti, ya. Nah, karena banyak juga nih konsumen-konsumen yang nakal, ya kan? Terima barang, dia bilang, kok nggak sesuai dengan pesanan? Akhirnya dikembalikan. Padahal yang dikembalikan nggak sesuai, bukan barang kita, barang orang lain. Ya, banyak kan seperti itu. Tapi kebanyakan seller nggak bisa banding, nggak bisa itu kenapa? Karena tidak punya video ketika packaging, ya. Ketika produk itu, oh ini pesannya ini saya mau packing ya, ini dikirim ke sini, nggak ada videonya, nggak ada dokumentasinya. Itu yang menyebabkan TikTok tidak mengabulkan bandingnya, ya. Jadi hati-hati mulai sekarang, kalau sempat bikin videonya, bikin fotonya untuk buktinya, ya. Itu saran dari saya, itu ya. Oke, itu aja. Ada lagi, Mbak Mbak Sari, apa lagi? Mbak Sari ada yang ini ya? Pertanyaannya ada yang belum kejawab ya? Ya, kira-kira gimana? Ada yang belum kejawab? Kalau belum kejawab, silakan tanya lagi. Kalau enggak ya kita bisa lewat lewat grup ya, Pak Sadi ya, gitu ya. Ya, kalau Ya, buat jualan berarti nggak boleh campur dengan akun pribadi. Ya, kalau jualan gini, kalau jualan itu kan pakai akun toko, tapi akun pribadi ditautkan. Akun pribadinya itu bikin konten untuk mempromosikan toko kita, gitu ya. Caranya nggak begitu, ya. Oke, itu aja Coach Hadi. Saya rasa cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, baik, Coach Iman, terima kasih banyak. Bapak Ibu tak terasa waktu juga sudah menunjukkan pukul 3. Wah, lebih dari jadwal yang sudah ditentukan. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Saya mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi absen karena setelah mengisi absen, sertifikat akan langsung masuk ke dalam emailnya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Coach Iman sudah meluangkan waktu sharingnya luar biasa, daging banget ini ya, materi TikTok. Saya juga langsung tertarik gitu ya untuk terus berkontribusi jualan di TikTok Shop. Karena emang UKM-UKM juga ya, harus ini ya, jangan fanatik banget gitu ya, maksudnya jangan terlalu anti banget dengan TikTok, tapi harus harus malah justru kita ikut-ikutan apa eranya sekarang gitu. Terima kasih banyak, betul. Coach Ya, Iman. Uh, Mungkin kita ya, akan akhiri terima kasih. perjumpaan kita di siang hari ini, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir di acara Sedekah Ramadan Jilid 3. Jangan lupa besok masih ada Jilid 3 apa? Episode keempat. Nah, hari keempat yang tentunya akan ada judul-judul yang menarik yang akan dibawakan oleh para coach yang tergabung ke dalam Breto Institute. Terima kasih Coach Iman. Kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.